Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga teman-teman dijumpai dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Harus semangat karena hawa-hawa lebaran sudah tercium. Sebentar sore teman-teman sudah bisa takbiran dan sudah bisa berlebaran, berbahagia, bergembira bersama keluarga. Saya mohon doanya untuk saya yang lagi sakit dalam masa pemulihan. Semoga saya juga merasakan kegembiraan yang sama seperti teman-teman. Amin. Ya, pagi hari ini saya mau bahas tentang dua pemain kita yang kena akumulasi kartu kuning sehingga nanti absen pada laga melawan Cina tanggal 5 Juni. Kita sama-sama tahu bahwa Marcelino Ferdinand dan juga penjaga gawang kita Martin Paes tidak bisa main ketika berhadapan dengan Cina karena akumulasi kartu kuning. Jadi yang menjadi pertanyaan sekarang, siapa yang nanti gantikan mereka? Kita tahu pertama dari posisi kiper dulu. Posisi kiper saya pikir tidak ada alasan lagi bagi pelatih kiper untuk menahan Emil Audero. Kita tahu di pertandingan yang barusan dilewati ketika timnas melawan Bahrain, banyak pengamat memprediksi bahwa besar kemungkinan Emil Audero akan turun. Tapi ternyata belum, teman-teman. Pelatih tetap mempercayakan penjaga gawang ke Martin Paes. Namun saya pikir besok ketika berhadapan dengan Cina itu tidak ada alasan lagi. Pasti Emil Audero akan diturunkan. Jadi posisi gawang saya pikir aman. Yang penting sejauh mana Emil Audero bisa menyesuaikan diri, membangun chemistry dengan pemain belakang kita untuk menjaga area gawang kita dari serangan Cina. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, posisi Marcelino Ferdinand. Kita tahu bahwa dalam pertandingan sebelumnya lawan Bahrain dan juga Australia, itu Marcelino menjadi tandem yang cukup bagus dengan Ole Romani. Namun ketika dia besok tidak bermain karena akumulasi kartu, maka kira-kira siapa yang cocok atau yang paling cocok untuk bisa menjadi tandemnya Ole Romani? Kemarin kita lihat bahwa pelatih sempat keluar Marcelino lalu menggantikan dengan Ricky Kambuaya, dan ternyata Ricky Kambuaya tidak menyanyiakan kepercayaan yang diberikan. Dia tampil sangat luar biasa. Satu operan dia hampir berbuah gol kalau bisa dimanfaatkan oleh pemain depan kita. Saya lupa persis namanya siapa kemarin itu. Tapi khusus untuk seorang Ricky Kambuaya, saya pikir dia layak untuk turun di starting line up menggantikan Marcelino Ferdinand. Lalu masih ada pilihan juga. Selain Ricky Kambuaya, kita masih punya Ramadan Sananta. Kita tahu Ramadan Sananta ini sebenarnya aslinya ada seorang striker di Liga 1, dia striker. Memang beberapa kali dia diberi kepercayaan baik oleh STY maupun terakhir kemarin oleh Coach Patrick. Itu Ramadan belum tampil bagus lah, belum maksimal. Bola sering lepas juga dan belum menguji ketajaman dia di garis gawang musuh. Tetapi saya pikir tidak alasan supaya dia tidak diturunkan. Justru harus diturunkan. Supaya dengan diturunkan, jam terbang dia akan terasah. Mungkin groginya akan hilang. Jadi saya pikir dia tetap, kalau diberi kepercayaan lagi, saya pikir dia sudah tahu, sudah mengevaluasi dirinya bahwa apa yang kurang pada penampilan dia terdahulu. Jadi saya pikir ya Coach Patrick harus menentukan dia juga. Entah dia yang turun di starting line up ataukah Ricky Kambuaya. Tapi intinya bahwa ketika diturunkan,
Itu PR bagi dia untuk memperbaiki kesalahannya dan harus tampil lebih baik. Lalu secara umum pemain kita yang lain, saya pikir kita tetap mengapresiasi pelatih kita mulai perlahan-lahan menemukan formasi yang ideal. Jadi di sisi belakang itu trio Justin Hubner, Jay Jess dan Rizky Ridho itu sudah pakem lah. Udah 3 tungku ini tidak bisa diutak-atik lagi. Sudah menjadi pilihan utama yang sudah terbukti. Karena kalau formasinya dibuat 3-4-3 atau 3-4-2-1 atau formasi apapun, ya intinya kalau 3 back di belakang maka 3 orang ini saya pikir sudah pilihannya ideal untuk menjaga pertahanan kita. Jadi jangan diutak-atik lagi, saya pikir itu. Jadi secara overall, secara umum, ya saya masih optimis lawan Cina ketika kita tidak menyerang tetapi tetap bertahan lalu melakukan counter attack, melakukan counter attack yang terukur seperti halnya kita melawan Bahrain. Saya pikir hasilnya akan positif. Yang penting kita jangan buru-buru mau cetak gol, jangan terlalu berambisi untuk menyerang tanpa menjaga pertahanan yang baik. Jadi boleh menyerang tetapi harus dengan perhitungan yang tepat seperti kemarin lawan Bahrain itu. Bahkan penguasaan bola kita kalah dari Bahrain. Kita hanya 45, Bahrain 55. Tetapi kenapa kita bisa mencetak gol? Nah, karena pemain kita tuh cerdas. Kita tidak buru-buru untuk menyerang tetapi melakukan pertahanan kita dengan baik, dengan rapi, baru melakukan serangan. Sekali serangan mereka kebingungan. Nah itu yang penting teman-teman. Jadi saya masih optimis kita lawan Cina pasti masih bisa menang. Ketika kehadiran 2 pemain kita, yaitu Marcelino Ferdinand dan juga Martin Paes, itu tidak terlalu berpengaruh teman-teman. Kita optimis bahwa kita bisa tetap meraih poin 3 ketika lawan Cina, sehingga total poin kita nanti di pertandingan ke-9 itu 12. Amin. Oke teman-teman, sekian dulu ulasan dari saya. Mohon maaf apabila suara saya kurang jelas karena saya masih dalam masa pemulihan stroke. Selamat pagi.